Pengaruh jumlah lilitan kumparan terhadap GGL induksi pada generator sederhana. Berikut nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Hardianto, kedua Deva Aditya Pradana, ketiga ada M. Ataf Mutadi, keempat ada Vivaldi Ruben atau saya sendiri, ada Wahyu Fareski dan Zaki Dwi Putra. Pendahuluan. Pembangkit listrik atau generator sederhana merupakan alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik dan dapat dibuat dengan memahami prinsip hukum Faraday dan hukum Lenz. Kedua hukum ini mampu menjelaskan bagaimana munculnya GGL induksi pada kumparan akibat adanya induksi elektromagnetik. Industri elektromagnetik sendiri merupakan keadaan saat arus atau tegangan listrik dihasilkan pada kawat yang terletak pada keadaan medan magnetik yang berubah-ubah. Keadaan yang berubah-ubah itulah yang menyebabkan timbulnya perubahan flux magnetik yang memunculkan GGL induksi sehingga arus atau tegangan muncul pada kawat. Hukum Faraday dan hukum Lenz juga memiliki penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, hukum Faraday dan hukum Lenz digunakan sebagai generator listrik dengan proses flux magnetik. Di dalam kumparan kawat akan diputar dan di dalam medan magnet, kemudian menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk menghasilkan daya listrik. Hukum Faraday merupakan salah satu hukum dalam fisika yang membahas mengenai GGL induksi. GGL induksi ialah gaya gerak listrik akibat perubahan medan magnetik di dalam suatu kumparan kawat tembaga yang melingkupinya. Secara matematis, GGL induksi dapat dirumuskan dengan jumlah lilitan dikali perubahan flux magnetik terhadap waktu. Satuan dari GGL induksi adalah volt. Hukum Lenz merupakan prinsip dasar dalam elektromagnetisme. Hukum ini menyatakan bahwa GGL listrik yang dihasilkan dari perubahan flux magnetik akan menghasilkan arah yang berlawanan dengan flux magnetik yang menyebabkannya. Oke, lanjut ke metodologi. Alat bahannya apa aja? Kita memakai bahan magnet, kumparan tembaga, botol bekas, petang besi, dan karet. Dan kita memakai alat multimeter dan gunting. Lalu pembuatan dan prosedur percobaan. Pertama kita letakkan magnet pada batang besi. Lalu masukkan batang besi yang ditempeli magnet tersebut ke dalam botol bekas. Lalu lilitkan kumparan kawat tembaga ke botol tersebut sebanyak 400, 300, 200, dan 100 lilitan. Pasangkan ujung kawat tembaga ke multimeter. Dan setiap ujung kumparan kawat tembaga digesek agar tegangan dapat mengalir. Lalu putarlah magnet dengan memutar batang besi. Catat tegangan yang dihasilkan selama 5 detik dengan memakai multimeter. Cara kerja alatnya yaitu saat magnet diletakkan dalam kawat tembaga dan magnet diputar, maka akan menghasilkan GGL induksi. Dalam hal ini tegangan. Berdasarkan konsep hukum Faraday, magnet yang diputar-putar akan menghasilkan flux magnetik dan akan menginduksikan GGL pada kumparan tersebut. Tegangan yang dihasilkan oleh proses tersebut akan menghasilkan medan magnet yang bertentangan dengan perubahan flux magnetik sesuai hukum Lenz. Kedua proses hukum tersebut dapat menciptakan tegangan beserta arah yang terekam di alat multimeter. Berikut adalah alat yang sudah jadi. Berikut video percobaan dengan 400 lilitan. Berikut video percobaan menggunakan 300 lilitan. Berikut adalah video percobaan menggunakan 200 lilitan. Berikut merupakan video percobaan menggunakan 100 lilitan. Berikut adalah tabel hasil percobaan yang dimana 400 lilitan memiliki total arus 0,224 volt dengan rata-rata 0,0448 volt
300 lilitan memiliki arus total 0,1442 dengan V rata-rata 0,02884 volt. 200 lilitan dengan V total 0,0664 volt dan rata-ratanya 0,01328 volt. 100 lilitan punya total 0,0422 volt, V rata-ratanya 0,0844 volt. Setelah dilakukan percobaan, didapatkan data pada generator. Dapat dilihat kalau masing-masing lilitan memiliki GGL induksi tersendiri dengan grafik sebagai berikut. Berdasarkan grafik tersebut, seiring dengan meningkatnya jumlah lilitan, ternyata nilai GGL induksi yang muncul juga meningkat secara konsisten. Hal ini sesuai dengan hukum Faraday, yaitu GGL induksi yang dihasilkan akan sebanding dengan jumlah lilitan kumparan, yang berarti semakin banyak lilitan kumparan, semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Hubungan antara GGL induksi dan jumlah lilitan kumparan dapat dijelaskan secara fisis dengan menggunakan konsep flux magnet. Flux magnet adalah besaran yang menandakan jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus suatu luasan. Saat magnet diputar di dalam kumparan, flux magnet yang melewati kumparan akan berubah. Perubahan flux magnet inilah yang menginduksi GGL induksi dalam kumparan. Semakin banyak jumlah lilitan kumparan, semakin banyak garis-garis gaya magnet yang menembus kumparan. Hal ini berarti perubahan flux magnet yang melewati kumparan akan semakin besar. Menurut hukum Faraday, GGL induksi yang dihasilkan sebanding dengan laju perubahan flux magnet. Oleh karena itu, dengan bertambahnya jumlah lilitan, laju perubahan flux magnet juga akan semakin besar, dan akibatnya GGL induksi yang dihasilkan pun akan semakin besar. Kelemahan dari alat ini adalah lemahnya GGL induksi yang dihasilkan karena desainnya yang sangat sederhana. Magnet yang dipakai memiliki medan magnet yang tidak terlalu besar dan perputaran magnet yang dihasilkan tidak terlalu kencang sehingga perubahan flux yang terjadi tidak terlalu signifikan. Keunikan atau kelebihan alat: dengan desain sederhana dan dapat dibuat dengan mudah, alat ini dapat dipakai sebagai alternatif pembelajaran berbasis praktek untuk memahami bagaimana GGL induksi dapat dihasilkan melalui induksi elektromagnetik memakai hukum Faraday dan Lenz. Saran pengembangan: 1. Menyempurnakan desain keseluruhan. 2. Mengganti basis botol dengan material yang lebih kokoh. 3. Memaksimalkan flux magnetik dengan memakai magnet dengan medan magnet besar dan mempercepat perputaran magnet.